Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih Gereja Kristen Jawa GKJ Purworejo. Saudara, saya hendak mengajak membahas satu tema pada saat ini, yaitu tentang menderita dengan sabar. Menderita dengan sabar. Kenapa tema ini diangkat? Karena dunia ini tidak hanya hitam dan putih. Dunia ini juga ada warna abu-abu, ada warna-warna lain yang tidak kita pahami. Maksudnya, menderita tidak selalu karena jahat. Menderita bisa juga karena kebenaran, karena kebaikan. Nah, maka menderita belum tentu karena hitam warnanya. Kejahatan simbolnya, taruhlah begitu. Menderita bisa juga karena hal yang lain, putih atau mungkin abu-abu, karena kita tidak jelas. Tapi yang tahu adalah Tuhan. Nah, kita akan belajar tentang menderita dengan sabar, dengan harapan kalau kita mengalaminya, kita akan dikuatkan oleh Tuhan dan kita tidak akan menjadi goyah, meyar-meyur, tapi kita percaya bahwa Tuhan sumber kekuatan kita. Mari kita cermati hal ini dan mari kita belajar bersama dari firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan kita akan baca bersama dan cermati dari 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal 3 ayatnya 13 sampai dengan 17. Saya ulangi, 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 17. Yang demikian firman Tuhan. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jikalau kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takut. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan 17. Yang berbahagia barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, logikanya orang yang berbuat baik selalu diberkati dan sukses. Orang yang berbuat jahat pasti akan dihukum dan menderita. Tapi realitasnya tidak selalu begitu. Ada bahkan di sini, memang pada umumnya kalau kamu berbuat jahat, ya kamu jahat. Tapi kalau berbuat baik, siapa yang akan berbuat jahat? Tapi dikatakan, tapi jikalau kamu menderita oleh karena kebenaran, itu kamu akan berbahagia.
Saudara, realitasnya bisa orang berbuat baik tapi dianggap jahat. Bisa orang yang berbuat jahat tapi dianggap baik. Tapi sudah tahu, hukum dunia begitu. Tapi hukum Tuhan tidak begitu. Baik-baik, jahat-jahat. Tapi ayat ini mengatakan, kalau terpaksa harus menderita, menderita karena kebaikan, menderita karena kebenaran, maka kamu akan berbahagia. Sebab lebih baik menderita karena kebenaran daripada menderita karena kejahatan. Saudara, ada satu kisah tentang bagaimana seorang pendeta. Saya kenal dengan baik ketika masih studi, tapi jarak memisahkan kami di pulau yang berbeda. Nah, dia mendampingi warganya yang tanahnya diserobot oleh pihak tertentu yang memiliki power yang tinggi. Dan tidak dilakukan dengan cara arif, dan tidak ada pembicaraan, bahkan tidak ada ganti rugi. Tapi semua sistem dibuat. Singkat cerita, kerugian pada warga jemaat. Pendeta ini kemudian mengunjungi jemaatnya, tapi juga ada tetangganya jemaat yang tidak seiman, yang ikut mendengarkan, dan lalu mereka bersama-sama berjuang bagaimana supaya mendapatkan haknya. Dan itu dijamin undang-undang. Tapi saudara, ternyata pendeta ini ditangkap. Ditangkap dengan tuduhan menghasut orang-orang. Sehingga proyek ini menjadi begini, begitu, dan seterusnya. Dia dijebloskan dalam penjara. Dia ditahan tanpa kejelasan kapan ada proses hukum. Saudara, saya sedih mendengar hari ini. Tapi ada teman pendeta yang mengunjunginya. Dan ketika kembali, dia mengatakan bahwa teman yang ada di penjara ini, dia dikuatkan Tuhan. Bahkan dia menjalaninya dengan sukacita. Dia tidak bersalah. Dia membela warganya dan itu tugasnya. Tapi dia dianggap menjadi penghasut. Ya, syukurlah. Kemudian dia dibebaskan karena tidak terbukti menjadi penghasut. Tetapi sekian lama dalam tahanan itu sangat tidak mengenakan. Ayat yang menguatkan dia adalah, ya, kalau itu dikehendaki Allah, harus menderita adalah lebih baik. Menderita karena perbuatan baik, jika itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. 1 Petrus 3 ayat 17. Saudara, saya mengajak hari ini, mungkin kita termasuk orang yang berbuat baik, tapi kemudian disalah-salahke, kemudian kita dianggap jahat, bahkan lalu menderita. Sebagai hambanya saya mengajak, mari tetap berbuat baik. Satu. Yang kedua, mari kita meyakini, karena dikatakan di sini berbahagia, berarti ada jaminan Tuhan untuk menguatkan kita. Mari kita berbahagia hadapi itu. Mari kita yakini kasih Tuhan yang nyata, dan ini firman ya dan amin. Tetap berbuat baik dan berbahagia. Dan yang terakhir, dari nas ini kita baca, mari kita juga serahkan hidup kita pada sumber kebenaran. Karena kebenaran di dunia bisa berbeda. Saya ketika muda membaca kisah Sengkon dan Karta. 2 orang petani yang tidak bersalah, tapi divonis bersalah, dihukum 12 tahun, sudah hampir selesai dijalani, baru ketahuan bahwa ternyata dia tidak bersalah. Dia dituduh berencana membunuh. Ternyata yang membunuh orang lain dan orang lain ini mengaku, tapi setelah hampir selesai dia punya hukuman. Hanya memang dia terbukti. Terbuktinya apa? Orang merenti ini ditolong, sidik jarinya ada di tubuh orang itu.
buktinya sidik jarinya. Tapi bukan dia yang melakukan sidik jari itu karena dia menolong, mau menolong. Tapi Sengkon dan Karta dijebloskan dalam penjara. Saudara, keadilan di dunia bisa dipermainkan, tapi Tuhan ada, ya dan amin. Dan kebenaran Tuhan itu akan terjadi. Sebab itu mari, saudara-saudara, kita tetap tekun di dalam Tuhan. Mari kita percaya Tuhan akan tolong kita. Dan mari kita tetap berbuat baik. Sehingga kita tetap sabar. Menderita dengan sabar. Kalau memang Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan karena perbuatan baik. Semoga Tuhan menolong memberkati kita. Mari kita satu hati di dalam kasih dan penyertaan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, izinkanlah kami menghayati makna menderita dengan sabar. Menderita bukan karena kejahatan, bukan karena dosa, tapi menderita karena kebenaran dan kebaikan. Dengan sabar adalah sikap hati kami. Berkati, mampukan ya Tuhan, supaya kami menjalani hidup yang penuh macam-macam kesulitan, persoalan, rintangan, bahkan petaka dengan sabar. Karena kami tahu ada Tuhan yang akan menolong kami, yang menjadi sumber kekuatan kami. Engkaulah sang kebenaran yang sejati. Semoga apa yang kami renung resapi saat ini dalam naungan kasih dan berkat Tuhan terjadi atas kami. Tolonglah ya Allah, tolonglah ya Tuhan. Inilah permohonan kami demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.